Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita melanjutkan al-mas'alatu as-salisah, masalah yang ketiga di antara apa yang ada pada orang jahiliyah yang kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihi mereka, yaitu mereka orang jahiliyah memiliki salah satu prinsip, inna mukhalafata waliyil amri wa adamal inqiyadi lahu fadilatun. Mereka meyakini sesungguhnya menyelisihi waliul amr, yakni penguasa, pemimpin, dan tidak taat, tidak tunduk kepadanya, fadilatun, itu merupakan keutamaan. Mereka meyakini bahwa menyelisihi waliul amr, penguasa, pemimpin, tidak taat, itu merupakan kemuliaan. Wassam'a wa ta'ata lahu dhullun wa mahanah. Mendengar dan taat kepada pemimpin, penguasa, itu dianggap sebagai kerendahan dan kehinaan. Inilah prinsip jahiliyah. Menganggap bahwa menyelisihi waliul amr, orang yang sudah diangkat sebagai pemimpin, itu dianggap sebagai kemuliaan, tidak mentaati sebagai keutamaan. Adapun mendengar dan taat kepada waliul amr dianggap kehinaan dan kerendahan. Ya. Fakhalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi prinsip mereka. Ya, menyelisihi prinsip orang jahiliyah. Wa amara bis-sam'i wa ta'ati lahum wan nasihah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mendengar, taat kepada waliul amr dalam perkara yang ma'ruf, wan nasihati, dan memberikan nasihat. Nah, itulah prinsip jahiliyah dan itulah prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa ghalladha fi dzalik wa abda wa aada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegas menjelaskan hal itu dan telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Jadi kembali kepada pelajaran bahwa di antara prinsip jahiliyah, mereka itu memiliki prinsip tidak mau tunduk taat kepada waliul amr. Bahkan mereka beranggapan hal itu termasuk kehinaan dan kerendahan. Adapun bersikap menentang kepada penguasa bisa menyelisihi mereka dianggap sebagai kemuliaan. Ya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, orang jahiliyah tidak memiliki seorang pemimpin. Dengan prinsip tadi, mereka tidak memiliki pemimpin. Mereka tidak bersatu di atas satu orang pemimpin. Kenapa? Karena mereka tidak mau tunduk kepada seorang pemimpin. Karena mereka memiliki sifat sombong, ya, kiber. Sehingga manakala ada seorang pemimpin, mereka lawan. Mereka hidup dalam kondisi tidak memiliki seorang pemimpin yang ditaati. Maka Islam yang penuh dengan rahmah datang kepada kita, membawa syariat, membawa ajaran yang menyelisihi orang-orang jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan pelajaran berharga agar kita selalu mentaati seorang pemimpin. Lihatlah surat An-Nisa ayat 59. Ya. Lihatlah surat An-Nisa ayat ke-59. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ulil amri minkum. Dan ulil amri di antara tafsir Ibnu Katsir rahimahullah adalah al-hukam. Al-ulama'u wal-hukam, para ulama dan para penguasa. Dalam ayat ini diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan, fa'amara bi ta'ati wulatil umur war rasuli. Pada ayat ini kata beliau, Allah Ta'ala memerintahkan untuk mentaati kepada wulatil umur, yakni para pemimpin kaum muslimin, pemegang urusan kaum muslimin. Dan juga diperintahkan untuk mentaati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa Rasulu sallallahu alaihi wasallam haddada fi dzalik fi ghairi maksiyah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi batasan-batasan taat tunduk kepada mereka selama bukan perkara maksiat, perkara yang mengandung dosa kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, ya. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu Ahmad fil Musnad. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Ya. Sehingga ketaatan kepada penguasa, ya, ketika kaum muslimin sudah memiliki penguasa yang diakui sebagai pemimpin, kita harus mendengar, harus taat, ya, dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Karena Allah Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mentaati penguasa. Ya.
maka kita sebagai seorang muslim wajib untuk mentaati waliul amr fi ghairi maksiatillah, dalam perkara-perkara yang tidak sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah betapa pentingnya seorang pemimpin. Sampai para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak langsung mengubur jasad beliau. Iya. Sampai sempurna adanya kesepakatan mengangkat seorang pemimpin. Ya. Ini diambil faidah oleh para ulama seperti Syekh Shalih Fauzan sebagai tanbih bahwasanya para salaf, yakni para sahabat murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui annahu la yasluhu ayyishu wala lailah wahidah biduni imam. Para salaf itu mengetahui bahwa tidak akan baik kehidupan seorang sehari atau semalam hidup tanpa seorang pemimpin. Ya. Dan kata Syekh Shalih, li'anna hadza min daruriyatid din. Yang namanya pemimpin itu perkara yang daruri, perkara yang penting di dalam beragama. Ya. Oleh karena itulah para sahabat menunggu sampai benar-benar kaum muslimin memiliki satu pemimpin yang ditaati di tengah mereka. Ya, maka diangkatlah siapa pemimpin yang pertama? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baru setelah itu, para sahabat menguburkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah sebagian ulama dulu mengatakan, ya, sebagian ulama dulu menasehatkan kepada kita, situna sanatan min imamin jairin aslahu min lailatin wahidatin bila sultan. 60 tahun, ya, ada dengan bersama pemimpin yang jair. Jair itu banyak melakukan perilaku yang tidak sesuai, mungkin kejahatan-kejahatan tertentu, zalim terhadap rakyat barangkali, ya. Maka aslahu itu akan lebih bagus daripada hidup sehari semalam tanpa pemimpin. Hidup sehari semalam tanpa pemimpin, kerusakannya bisa akan lebih besar, ya, daripada keadaan seorang muslim memiliki seorang pemimpin walaupun mungkin pemimpinnya jair. Mungkin dia memiliki perilaku jelek terhadap manusia. Namun kejahatan dia terhadap manusia itu, barakallahu fikum, ketika bisa menyatukan manusia bersatu dengan seorang pemimpin, itu akan lebih menjaga darah-darah dan harta-harta kaum muslimin. Tapi lihat, hidup tanpa pemimpin seperti orang jahiliyah. Ya, bagaimana orang jahiliyah? Mereka hidup tanpa satu pemimpin yang ditaati di tengah-tengah mereka. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga persatuan kaum muslimin ketika kaum muslimin itu sudah memiliki seorang pemimpin yang diakui sebagai pemimpin manusia atau kaum muslimin. Kenapa? Karena ini termasuk di antara prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah prinsip yang ada daripada ajaran Islam. Ya, disebutkan dalam penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana nasihat beliau dalam mensikapi seorang pemimpin, dalam bersabar menghadapi seorang pemimpin. Jangan sampai ketika melihat
salah satu kemungkaran yang ada pada pemimpin, kita tidak bersabar. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang benci, tidak suka, ya, terhadap pemimpinnya, terhadap sesuatu yang dilakukan dari kemungkaran, bersabar. Ya. Dia tidak suka dengan pemimpinnya, mungkin salah satu akhlaknya yang kurang baik. Falyasbir, sabarlah. Fa inna man kharaja minas sultan shibran mata mitatan jahiliyah. Karena siapa saja yang keluar dari penguasa, satu jengkal saja, mata mitatan jahiliyah, matinya itu seperti bangkai jahiliyah. Ya, sini disebutkan oleh beliau, matinya itu seperti mati jahiliyah. Ya. Matinya seperti bangkai jahiliyah. Ya. Disebutkan riwayat ini oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ahkam. Nah, dan Imam Muslim dalam Kitabul Imarah. Ya. Lalu apa yang dimaksud matinya seperti mati jahiliyah? Ya. Diterangkan oleh Imam Nawawi, yakni ala sifati mautihim min haitsuhum fawdha la imama lahum. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim jilid ke-12 halaman 238. Yang dimaksud orang yang keluar dari pemimpin atau jamaah kaum muslimin, jika kaum muslimin sudah punya pemimpin dan dia keluar menentang, khuruj, walaupun satu jengkal, lalu dia mati, kecuali matinya seperti bangkai jahiliyah. Maksudnya kata Imam Nawawi, ala sifati mautihim, matinya sesuai dengan sifatnya orang jahiliyah. Min haitsuhum fawdha, dari sisi mereka itu fawdha, hidupnya itu kacau, ya, kacau, porak-poranda karena tidak ada pemimpin, ya. Wala imama lahum, hidupnya tidak ada satu pemimpin yang ditaati. Itu yang diterangkan oleh Imam Nawawi. Ibnu Hajar dalam penjelasannya dalam kitab Fathul Bari, nah, ayat yang dimaksud matinya seperti bangkai jahiliyah, halatul maut, kondisi matinya. Kamauti ahli jahiliyah, matinya seperti orang jahiliyah, ala dhalal, di atas kesesatan. Walaysa lahum imamun yuta', mereka tidak punya pemimpin yang ditaati. Kenapa? Li'annahum kanu la ya'rifuna dzalik, karena mereka tidak mengetahui hal itu, tidak mengetahui bagaimana hidup itu harus memiliki seorang pemimpin. Ya. Sehingga apa yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar wal Imam Nawawi semakin memperkuat pemahaman kita bahwa seorang muslim itu harus selalu berusaha hidup dan memiliki seorang pemimpin. Dia hidup dan ada yang memimpin. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita sebagai seorang muslim yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus berusaha menjaga pemimpin yang ada. Kalau umat Islam sudah sepakat mengangkat seorang pemimpin di negeri ini, siapa pemimpin di negeri ini yang berkuasa? Presiden. Nah, presiden, namanya presiden atau sultan atau raja sama. Dan sudah sepakat dia adalah pemimpin. Maka kita sebagai seorang muslim hidup sudah punya pemimpin. Ini harus disyukuri. Kenapa harus disyukuri? Karena banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan hidup di dunia.
Terlebih kita diberi kemudahan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin menjamin mau beribadah 24 jam silahkan. Diberi perlindungan, jaminan keamanan. Ini pemimpin baik atau pemimpin jelek? Baik, Ustaz. Baik. Ya, maka kita harus doakan. Jangan sampai kita tidak termasuk orang yang bisa bersyukur kepada Allah. Orang diberi kebaikan ya harus bersyukur. Ya. Belum lagi fasilitas-fasilitas yang banyak sekali disiapkan. Masjid-masjid di setiap pom bensin ada ya? Iya. Iya. Mau sholat mampir di pom bensin ada. Di pabrik-pabrik juga Masya Allah ada masjidnya, ada musholanya. Diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala fasilitas seperti ini. Maka bagaimana kita tidak mensyukuri nikmat Allah? Maka jangan sampai seperti orang jahiliyah. Ya, mereka melihat hidup tanpa pemimpin itu katanya kemuliaan. Asal bisa mengkritisi pemimpin, bicara bebas, bahkan kalau bisa menjatuhkan kehormatannya, katanya inilah yang namanya kemajuan. Ya. Akhirnya rusak kaum muslimin, tidak memiliki pemimpin yang baik. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itulah Rasulullah SAW mengancam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, hadis Abdullah bin Umar, man khala ayadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah wala hujjatalah. Siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan kepada penguasa, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dan tidak ada hujjah baginya. Wa man mata laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan di lehernya tidak ada ikatan baiat kepada pemimpin, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. Ya, ayuhan nas, ini hadis Muslim dalam Kitabul Imarah. Jadi ketika kita sudah mendengar dan taat, itulah baiat kita kepada pemimpin yang punya kekuasaan. Pemimpin tapi punya wewenang dan kekuasaan. Karena banyak di tengah-tengah umat Islam, ya, baiat-baiat yang kadang diberikan kepada pemimpin yang ada di bawah tanah, ya, tidak punya apa? Kekuasaan. Ya. Seharusnya bai'ah mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf itu kepada penguasa yang benar-benar memiliki kekuasaan. Ya. Oleh karena itulah diterangkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, ya, di dalam akidah wasithiyah, ya, di antara prinsip ahlus sunnati wal jamaah wa yarawna iqamatal hajj wal jihadi wal jam'i wal a'yad ma'al umara abraran kanu al fujara. Dan ahlus sunnah, para pengikut sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat, para salaf, mereka berpandangan bahwa menegakkan haji, berjihad, sholat Jumat, sholat hari raya, itu bersama pemimpin-pemimpin. Ya. Abraran kanu al-fujara, baik mereka orang-orang yang banyak melakukan ketaatan penguasanya, al-fujara, atau banyak melakukan kemaksiatan. Gitu. Entah pemimpinnya itu banyak melakukan ketaatan atau sebaliknya banyak melakukan kemaksiatan. Tetap kita menjaga persatuan dalam hal menegakkan haji bersama mereka, jihad bersama mereka, sholat Jumat bersama mereka, menetapkan dan sholat hari raya pun bersama siapa? Pemerintah. Itu prinsip yang diterangkan oleh Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah dalam akidah wasithiyahnya. Dan ini diterangkan oleh Syekh Utsaimin khilafan lil khawarij, menyelisihi kelompok khawarij. Khawarij alladzina yaraun, yang mereka punya prinsip akidah la ta'ata lil imam wal amir idza kana 'asiyan, di anna min qaidatihim annal kabirah takhruju minal millah. Perhatikan para pendengar sekalian, orang khawarij dulu dan sekarang itu punya prinsip bahwa tidak perlu taat kepada imam, pemimpin, penguasa, kalau ternyata pemimpin itu terjatuh kepada suatu kemaksiatan. Ya. Kalau dia terbukti melakukan kemaksiatan, maka kita cabut kalimat mendengar dan taat. Ini prinsipnya siapa? Khawarij. Karena kaidah Khawarij bahwa setiap orang muslim yang berbuat dosa besar, ya, itu sudah dianggap keluar dari Islam. Misalnya penguasa ketahuan berzina, kan dosa besar. Wah, ini sudah kafir kata mereka. Ma'asyiral muslimin, bermudah-mudahan mereka menghakimi orang sehingga menimbulkan banyak kerusakan. Dan juga yang kedua, prinsip ini menyelisih kelompok Rafidhah. Rafidhah ini salah satu sekte Syiah. Dan kita sebagai ahli sunnati wal jamaah, pengikut para salafus saleh, meyakini berbeda dengan kelompok Rafidhah. Kata Rafidhah, innahu la imama illal maksum. Tidak ada imam kecuali dari keluarga ahlul bait yang maksum. Ya, begitu. Kalau yang memimpin itu ahlul bait yang maksum, baru kita mendengar dan taat. Kalau bukan, tidak perlu mendengar dan taat. Masya Allah. Sehingga mereka berpandangan, ya, seperti itu. Wa innal ummah islamiyah, mereka menganggap umat Islam sekarang itu, kata mereka, semenjak hilangnya imam muntadhor, maka tidak ada lagi imam sampai munculnya imam muntadhor nanti. Sehingga mereka sangat menyelisihi banyak hal terhadap penguasa-penguasa kaum muslimin. Oleh karena itu, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, sekali lagi kita harus berusaha menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Jangan sampai berperilaku seperti orang jahiliyah, seperti yang sudah disebutkan tadi, menganggap bahwa bisa menentang dan menyelisih penguasa kaum muslimin dianggap sebagai kemuliaan dan kehormatan. Bisa mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf dianggap kerendahan dan kehinaan. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf bila mana ada salah dan kurangnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.